Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu, salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Diana Papilaya SPD. Kakak mengajar di SMK Widya Nusantara. Kakak sebagai pembina pramuka di SMP Widya Nusantara. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat semuanya? Materi dasar kepramukaan. Baik adik-adik, kalian bisa melihat penjelasan tentang umur dan tingkatan dalam kepramukaan, yaitu terbagi menjadi 4 kelompok usia. Materi berikutnya tentang kelompok umur. Baik adik-adik, di sini ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina, pramuka andalan, pelatih, pamong siaga, staf kuartir, dan majlis pembimbing. Baik adik-adik, kalian sudah mengetahui tentang kelompok umur, tingkatan dalam kepramukaan. Di sini tingkatan kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Mungkin kalian sudah tahu ya tentang kelompok umur. Baik, di sini ada kelompok umur memiliki 3 tingkatan, yaitu untuk tingkat pramuka siaga, siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Kemudian untuk pramuka penggalang, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang ketiga adalah pramuka penegak, penegak bantara, penegak laksana, dan pandega. Nah, ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Adik-adik, berikut adalah pertanyaan tentang kepramukaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalian bisa tuliskan dari nomor 1 sampai 10 dan dikirim melalui WA kepada kakak ya. Terima kasih. Materi kepramukaan SMS, yaitu sandi, morse, dan juga simapur. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Atau sandi adalah kode rahasia yang diketahui oleh sekelompok orang saja. Intinya, sandi itu adalah sebuah rahasia. Yang pertama yaitu adalah sandi kotak. Sandi kotak itu ada 2, yaitu sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sandi kotak 1 itu dalam satu kotak ada 2 huruf. Huruf pertama itu tanpa titik dan huruf kedua dalam kotak tersebut itu diberi tanda titik. Langsung kepada contohnya saja pada gambar, yaitu pramuka. Huruf P merupakan huruf kedua dalam satu kotak tersebut, maka kotak P diberi tanda titik. Selanjutnya yaitu sandi kotak 2. Sandi kotak 2 sama dengan sandi kotak 1. Bedanya yaitu sandi kotak 2 dalam satu kotak itu ada 3 huruf. Kalau sandi kotak 1 dalam satu kotak itu ada 2 huruf. Kalau kotak sandi 2
atau sandi kotak 2 itu dalam satu kotak itu ada 3 huruf. Menggunakan titik sama. Ada yang tidak menggunakan titik, ada yang menggunakan 1 titik, dan juga kotak yang menggunakan 2 titik untuk mengartikan. Sandi yang kedua yaitu adalah sandi AND, yaitu sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND. Contoh, pandu, anda, sanda, yang berarti puasa. Kenapa bisa? Karena dalam satu kata PANDU itu ada kata-kata, ada huruf AND, berarti yang dipakai adalah P dan U, AND-nya dihapus. Lalu ANDA, Anda, berarti yang dihapus AND, yang dipakai hanya A. Selanjutnya SANDA, yang dihapus adalah AND-nya, berarti yang dipakai adalah S dan A, maka digabungkan menjadi puasa. Selanjutnya yaitu sandi AN. Kata kuncinya A sama dengan N. Langsung pada contoh, CENZHXN, dibaca pramuka. Kita cari C. C sama dengan P, berarti ditulis P. E sama dengan R, ditulis R. N dibaca A, Z dibaca M, H dibaca U, X dibaca K, N dibaca A. Kalau CENZHXN dibaca pramuka. Lalu selanjutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput ini menggunakan Morse ya. Seperti yang ditertera, kalau rumputnya panjang berarti itu tandanya strip, kalau rumputnya pendek itu berarti titik. Kode Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel Morse dan Alfred Vail pada tahun 1837. Kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse juga dapat disampaikan dengan menggunakan bendera Morse. Dalam penyampaian kode Morse, garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang dikenal sebagai kode Morse atau sandi Morse. Pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap alfabet huruf dalam bentuk garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Kita bisa lihat yang ada di gambar di bawah ini merupakan alat Morse Maker yang didemonstrasikan oleh Samuel Morse dan asistennya. Dan di samping kanan ini merupakan foto dari Samuel Morse serta alat telegrafnya. Berikut merupakan sandi Morse. Yang pertama yaitu alfabet dalam sandi Morse, A, B, C sampai Z. Kemudian ada angka dalam Morse 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali ke 0 lagi. Sama dengan alfabet, dalam keterangan garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Dalam sandi Morse, ketika kita akan memisahkan huruf satu dengan huruf yang lainnya dalam tulisan Morse, kita bisa menggunakan garis miring sebagai tanda pemisah atau jeda dari setiap hurufnya. Selain alfabet dan angka, tanda baca dalam Morse itu juga ada, yaitu titik, koma, titik 2, strip, dan garis miring. Itu juga ada sandi Morse-nya. Selanjutnya yaitu metode pengelompokan sandi Morse. Terdiri dari titik, terdiri dari garis. Dipisahkan sendiri-sendiri, ada yang titik semua, ada yang garis semua. Lalu saling berlawanan. A, titik strip, N, strip titik. Nah, berlawanan. Tuh, bisa dikelompokkan. Selanjutnya tidak ada lawan. Sandwich. Lalu angka. Pengelompokan sandi Morse ada yang berlawanan, ada yang tidak lawan, ada yang titik, ada yang garis semua. Itu bertujuan untuk memudahkan menghafal sandi Morse. Berikut merupakan cara cepat menghafal sandi Morse. Yang pertama yaitu menggunakan Anno Bonaparti coba-coba. Yaitu rumusnya adalah apabila ada huruf hidup, berarti itu ada tanda Morse-nya. Contoh, A, no. Berarti A huruf hidup, O huruf hidup. Setiap huruf hidup O itu diberi tanda strip atau garis. Contohnya ano. A bukan O, berarti titik. O, strip. Bonaparte. BO, O, strip. A, titik. A, titik. E, titik. Berarti B itu strip, titik, titik, titik. Lalu, coba-coba. CO, O, strip. A, titik. O, strip. A, titik. Berarti C itu adalah strip, titik, strip, titik. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adalah metode Koch untuk cara cepat menghafal Morse. Yang artinya setiap turun satu kotak berarti itu ditambahkan. Kalau barisan deretan E itu adalah titik, kalau barisan deretan T itu adalah strip. Penyampaian sandi Morse. Yang pertama menggunakan suara, yaitu dengan peluit atau trompet. Kemudian yang kedua menggunakan simbol. Ketiga, menggunakan ketukan jari. Yang keempat, menggunakan sinar, menggunakan lampu atau senter. Caranya, dengan mengatur panjang pendek durasi lampu menyala. Kemudian, menggunakan gerak, yaitu dengan bendera. Dengan cara bendera yang dikibarkan kurang dari 90 derajat dari atas, berarti itu adalah titik atau durasi pendek. Kalau mengibarkan sampai bawah, berarti itu adalah garis atau strip durasi panjang. Kemudian menggunakan tulisan dengan sandi dan kode, salah satunya yaitu adalah sandi rumput. Menggunakan denyut listrik
yaitu menggunakan telegraf. Simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan fasilitas seadanya, seperti bendera, dayung, batang, bahkan dengan tangan kosong atau dengan sarung tangan. Namun, biasanya yang kita pelajari di kepramukaan adalah menggunakan bendera, dan bendera inilah yang disebut bendera Simapur. Bendera Simapur yang digunakan terdiri dari dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna, dan sebaiknya menggunakan warna yang cerah. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, tetapi yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat tangkai bendera. Simapur merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno, tetapi baru pada tahun 1792, Claude Capet menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan menggunakan bendera. Pada saat itu, Simapur digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perang maupun informasi lainnya. Simapur bendera lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Claude Capet adalah seorang penemu Perancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktis sistem Simapur yang akhirnya membentang seluruh Perancis. Ini adalah sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri, membuat Capet sang maestro telekomunikasi pertama dengan internet mekanis. Terima kasih Kakak Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.